Assalamualaikum. Terima kasih Pak Mujid atas kesempatan yang diberikan. Matur Abi dan Gus Baha, perkenalkan saya Aida dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Tadi saya tertarik sekali dengan pemaparan Abi tentang merawat ukhuwah kebangsaan saat ini. Kula jadi ingat Al-Anbiya 107. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mohon tips saking Abi dan Gus Baha, gimana kami mahasiswa yang masih keroco mumet dan sering hilang kendali saat menghadapi teman-teman yang ngeyel dan tidak bisa didebat untuk tetap merawat ukhuwah dan tidak kehilangan kepala. Setidaknya ngoten. Matur suwun, mohon dijawab masing-masing. Abi dan Gus Baha, mungkin nanti ada tambahan juga dari Prof. Ova, inggih monggo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aida dari Hubungan Internasional. Ya, terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus. Penanya kedua dari yang putra. Silakan. Yang atas ada mikrofon nggak kalau ke atas? Ada ya? Ya, yang atas depan silakan. Sebutkan namanya dan dari prodi, dari fakultas mana? Ya, silakan. Cek. Terima kasih atas kesempatannya, sangat luar biasa sekali. Baik, perkenalkan nama saya Aji, saya adalah mahasiswa Departemen Politik dan Pemerintahan Angkatan 2023. Langsung saja, pertanyaan saya simpel. Menjaga ukhuwah ini kan pastinya erat dengan kaitannya di level mikro kita atau level paling bawah. Nah, bagaimana sih, mungkin saya ingin bertanya kepada Gus Baha, kira-kira kalau misalnya kita ada slack dengan teman kita karena kita memiliki ego yang tinggi, dua-duanya ini sama-sama memiliki ego yang tinggi, mungkin ini tadi nyambung juga dengan pertanyaan mbaknya tadi. Jadi tipsnya bagaimana ya Gus ya, kalau misalnya kita tadi bertengkar dengan teman, kemudian kita sama-sama punya ego yang tinggi, akhirnya kita tidak ngomong beberapa hari, dan apakah ada cara lain selain kita menurunkan ego, dan bagaimana caranya biar kita bisa kembali lagi menyambung silaturahmi yang putus tadi. Begitu saja Gus pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatannya. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ternyata dua mahasiswa yang bertanya sudah saya pisah atas bawah, laki-laki perempuan dari sospol semua. Ini mungkin karena suasana politiknya yang sedang naik. Nah, kalau yang Bapak dosen dari sospol enggak ya? Kalau sospol nanti saya gak harus ganti ini karena nanti dianggap gak fair. Bukan sospol, silakan. Karena di UGM ada 21 fakultas. Jadi kalau nanti cuma satu fakultas yang kebagian, saya dikomplain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Munjid. Mungkin kurang satu lagi, di sini ada tendik. Oke. Bahkan sebentar lagi saya mungkin 1 bulan sudah pensiun. Terima kasih Prof. Quraisyhab dan Pak Kiai Gus Baha atas pencerahan pagi hari ini tentang merawat ukhuwah. Barangkali ini menjadi modal kita semua yang saat ini kita tahu bahwa mungkin di tataran paling bawah, dan nanti barangkali yang akan saya tanyakan sangat simpel. Namun sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya Sumardi dari Direktorat Kemahasiswaan yang tadi saya sampaikan mungkin sebulan lagi udah pensiun. Baik, Bapak-bapak yang kami hormati yang ada di depan, termasuk Ibu Rektor, kita tahu bahwa saat ini masyarakat sangat sudah tidak lagi mungkin bahwa ukhuwah
kebangsaan ini harus senantiasa kita gaungkan kembali dengan bukti yang paling kecil. Kita saat berjalan di jalan sekarang ini, kalau dulu pernah dipelajari bahwa jalur kiri itu adalah jalur motor, jalur kanan ada jalur mobil, sekarang sudah tidak ada lagi, sehingga semua jalur itu dikuasai oleh yang paling kuat. Ya, itu barangkali kalau jangkar yang paling kuat mobil yang sudah bagus, nah itulah di semua jalur itu hampir dikuasai semuanya. Hampir ini barangkali etika ukhuwah ini yang barangkali sudah luntur dan barangkali sudah tidak ada lagi mungkin di negeri ini. Saya ingin kembali kepada bapak-bapak yang terhormat ini, bagaimana sih sebetulnya tip dan trik untuk mengembalikan ukhuwah etika bermasyarakat ini kembali hadir di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Mungkin nanti akan merambahnya sampai di tingkat nasional. Terima kasih. Barangkali ini yang kami tanyakan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata ada persamaan dari ketiga penanya ini. Semuanya menanyakan tips. Nah ini apa namanya? Monggo nanti Pak Gures dan Gus Baha. Mungkin Bapak. Oke, Gus Baha dulu. Cuma saya tertarik komentari kok tanyanya tips semua ya. Jadi seolah-olah itu sangat gampang. Trik kalau sudah tahu tipsnya beres gitu. Padahal apakah betul ukhuwah itu sesuatu yang kita bisa selesaikan dengan tips? Tapi monggo, Gus Baha. Bismillahirrahmanirrahim. Kebetulan saya ini ahli tip betul, jadi insya Allah gampang. Saya tadi tersanjung lah dipuji Pak Munjid, katanya saya ini orang yang gampang saja menangani macam-macam. Memang faktanya gampang, dunia ini tidak ada yang susah. Yang susah itu tadi kata Abi Gures, hati kamu dikelola nggak apa-apa, gampang. Saya beri contoh begini, ada seorang kiai Abi Gures itu khusyuk betul, nggak mau berkawan sama perempuan cantik, katanya takut biologisnya kumat, takut sahabatnya kumat. Kalau berteman orang jelek kan nggak apa-apa, Gus, nggak minat, apalagi orangnya merongos, kukulan banyak katanya. Terus tak ingetin, syahwat yang nggak pada tempatnya itu dosa, tapi ngenyek orang juga dosa, kata saya. Artinya dia menghindari perempuan cantik tapi dosa menghina. Itu juga ada orang yang nggak mau berteman orang kaya, takutnya tamak gini-gini, senengnya sama orang miskin. Ternyata apa? Diperbudak, disuruh mijetin, disuruh-suruh. Dosanya yang berbudak itu. Jadi intinya dalam semua lini kehidupan tuh ada problem fikih. Makanya kita harus pinter-pinter berteman orang kaya, semoga kayanya untuk kebaikan. Berteman orang miskin supaya kita tawadu. Melihat alumni UGM yang sukses kita bangga. Yang bikin masalah kita istighfar, gitu aja, gampang kan urusannya. Artinya kiai juga sama. Kiai itu punya alumni yang jadi kiai, alhamdulillah. Yang enggak jadi kiai problem, dan kita istighfar semua di semua kehidupan kita. Nah, kata bapak, ini bapak saya, kalau pagi-pagi Abi Gures itu ada orang nyun sewu, orang miskin, sholatnya pas-pasan, pakai celana pendek, pagi-pagi rokok di warung. Bapak itu mesti bilang gini, Hak, aku sing kiai ra mesti sebahagia itu. Sudah marung, nggak punya uang, utang, itu nyingkrang bahagianya, masya Allah. Itu kata bapak, itu rahmatnya Allah. Orang nggak punya karya, nggak punya prestasi sebahagia itu, jangan diganggu kan. Selama ini kita sebagai akademisi, sebagai dosen juga ikut salah, melahirkan satu faham, bahagia itu kalau jadi dosen, bahagia itu kalau jadi rektor, jadi menteri, sehingga orang itu tidak kok berbahagia dengan kesehariannya. Padahal orang seperti itu, sering saya ketemu orang nganggur itu, wah enak Gus jadi orang nganggur, lebih jadi menteri dikongkon presiden, jadi pejabat esok kudu ngantor, jadi orang biasa enak, wae turu-turu, wae ngopi-ngopi gitu. Intinya bahagia seperti ini tidak usah dibatalkan, biar aja tetap bahagia seperti itu. Karena kalau kamu jadi dosen, nyanyi Anda di UGM juga kamu nggak mau. Jadi itu penting, ngelola kebahagiaan itu penting. Jadi ini Mbak Aida, Mbak Aji, semuanya harus dilatih lah, bahagia itu dilatih. Syukur-syukur model wali ya, terus sujud, terus sungkem di Allah. Kalau nggak model wali ya dilatih yang gampang-gampang. Saya teringat konflik itu dimulai dari tersinggung. Saya ulang lagi, konflik itu dimulai dari tersinggung. Saya punya sekian khazanah tentang ngelola tersinggung. Saya berkali-kali cerita itu.
Suatu saat Imam Syafi'i didatangi orang, cium tangan, terus hormat. Setelah itu orangnya menghujat. Dilaporkan sama santrinya, itu orang yang tadi nyium engkau, di luar menghujat engkau, menghina engkau. Imam Syafi'i tertawa-tawa, baguslah saya wibawa, di depan saya agak berani. Enteng saja, dianggap enteng saja. Enggak kok, wah itu khianat, itu munafik, enggak. Alhamdulillah saya wibawa, buktinya di depan saya tidak berani. Nah, ini tip Bu Rektor, kalau ada yang ngerasa ini jenengan di luar, alhamdulillah di depan saya tidak berani. Jadi enteng saja. Diceritain lagi, orang separuh dari kampung ini nggak suka jenengan Imam Syafi'i karena engkau terlalu ngedikan hak. Baguslah, kalau nggak suka saya berarti nggak ngutang saya. Yang masalah tuh yang suka-suka itu bisik-bisik minta-minta. Jadi dianggap enteng saja. Kalau Anda sudah bisa ngelola konflik seperti itu, ringan saja. Ada lagi ulama disuruh ke tetangganya. Setelah datang ke rumahnya, irji falah hajata libik. Sudah kamu kembali, saya tidak butuh kamu. Lah sampai rumah dipanggil lagi, ya saya jadi butuh kamu, silakan ke rumah. Datang lagi sampai 3 kali. Dan setiap dari 3 itu ulama tadi senyum, senang, puas sekali. Akhirnya pemuda tadi tanya, engkau saya bully, saya kerjain kok tetap senang ceria. Sampai 3 kali. Ayo datang ke rumah saya. Setelah sampai rumahnya, sudah pulang aja, saya tidak butuh kamu. Setelah di rumah dipanggil lagi, Pak Yai jadi acara di rumah saya. Setelah di rumahnya, sudah saya tidak butuh kamu, pulang. Sampai 3 kali. Dan fikul lil marroh, di fitil kal marroh, di semua itu beliau senyum, senang menikmati. Terus tanya pemuda tadi, kenapa engkau tetap senyum-senyum menikmati? Saya ini penghamba Allah sejati, senang saya sama ajarannya Allah, disuruh menghormati tetangga. Kamu tetangga saya, minta saya datang ya datang, puas kamu nyuruh saya pulang ya saya pulang. Alhamdulillah saya jadi hamba Allah yang baik, ngikuti perintah Allah, hormat tetangga, kata dia. Sama kita di Indonesia gitu, kalau Anda tidak sefaham dengan presiden atau dengan bupati, perintah Allah itu hubungan dengan mereka baik, cocok tidak cocok harus baik, itu perintah Allah. Jangan yang cocok dikaita membebek, nggak punya prinsip, nggak punya ideologi. Saya diundang di sini, kalau nuruti nafsu saya tidak cocok, kiai kok diatur-atur. Tapi perintah Allah disuruh menghormati kawan, kata Rasulullah di sebuah hadis, inna min abaril birri silatar rajul ahla wuddi abih. Kebaikan tertinggi itu adalah berkawan baik sama teman bapaknya. Saya ini dekat sekali sama Profesor Zaini Dahlan, sehingga harus menghormati putrinya. Sebetulnya wajib hormat itu dosen UGM, kalau enggak dipecat kan. Tapi saya punya konstitusi sendiri. Jadi kalau kamu hidup kamu sudah bertautan dengan Allah, semuanya indah. Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Kalau kamu iman sama Allah dan Rasul, hormati tetangga kamu. Bukan pakai hukum sosial, kalau baik saya baiki, kalau enggak. Berarti Anda terdikte oleh makhluk. Terdiktelah oleh Allah Subhanahu wa taala yang suruh supaya kita selalu baik. Nabi mencontohkan ada 3 tetangga. Satu punya 3 hak, yaitu dia muslim, dia kerabat kamu, dia tetangga kamu. Yang 2 punya 2 hak. Dia muslim, dia tetangga kamu, tapi tidak keluarga kamu. Yang 1 punya 1 hak. Dia tidak muslim, tidak kerabat, tapi itu tetangga kamu, yaitu non muslim. Juga harus baik. Suatu saat Khalilur Rahman Ibrahim ditemani orang Majusi, umurnya 70 tahun. Cerita ini ada di Ihya, di Ar-Risalah Al-Qusyairiyah. Ya meskipun ini tidak bidang Pak Munjid, tapi referensinya saya sebut sebagai penghormatan pada UGM. Kamus keren, masa ngomong tanpa referensi. Nah, itu nanti ini pasar gelap kata beliau. Kalau ada kiai yang referensinya ada banyak, kata beliau pasar gelap katanya. Saya minta makan kali ini saja. Kata Khalilur Rahman Ibrahim, hatta tuslima, kamu harus Islam dulu. Terus orang ini putus asa. Wallah itu sudah pulang. Setelah sekian meter sama Nabi Ibrahim, sama Allah, Nabi Ibrahim dikasih wahyu. Ya Ibrahim, kamu tidak mau ngasih makan orang itu meskipun hanya 1 hari. Tidak, karena dia masih kafir, non muslim. Ut'imuhu ala kufri sab'ina sanatan. Itu orang sudah umur 70 tahun, tidak pernah kelaparan. Sayang Tuhan saja ngasih makan, kamu manusia tidak mau. Jadi. Terus dipanggil akhirnya, ya Majusi sini, tak kasih makan. Kenapa kamu rubah? Ditegur sama Tuhan, karena kata Tuhan, saya yang Tuhan saja, yang dikafiri dia tak kasih makan, kok kamu manusia kok ribet. Akhirnya dikasih makan. Jadi contoh-contoh muamalah kebangsaan, beda agama itu cukup, referensi kita cukup. Yang enggak cukup adalah pikiran kita yang sempit, itu masalahnya pikiran kita. Wong Islam itu kepenak, enak betul. Saya punya saudara, punya keluarga, saya tadi cerita Pak Kures.
Wah itu haternya banyaknya bukan. Tapi bilang ke saya, "Dah Gus, kita sama-sama wali. Syaratnya wali itu hanya dua. Dicintai banyak orang atau dihujat banyak orang. Kalau dihujat banyak orang itu ngilangi dosa kan. Islam itu enak, dicintai orang ya ibadah, dirasani orang ngilangi apa? Dosa. Maka kamu jadi dosa. Tenang saja. Kalau mahasiswa senang energi kebaikan, kalau tidak senang ngurangi dosa kan enak kan? Monggo jenengan milih mana? Milih banyak pecinta apa banyak yang membenci? Tapi apapun itu terus kembali ke Pak Kores tadi. Yang semuanya dari semua itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu nyari ridhonya Allah, enteng semua kan? Sudah enteng betul. Menyabari orang yang menyinggung itu ya ibadah. La taghdab faradda miraron faqala la taghdab. Tersinggung enggak marah itu ibadah. Wal kadhiminal ghaidh. Jadi itulah yang harus kita latih, saya itu sering ijtihad ya, bukan dengan makna yang mutlak ijtihad biasa. Saya ini termasuk kiai yang susah diundang. Saya datang ke sini bukan sebagai UGM, Bu Ofa itu putra dari Profesor Zaini. Jadi jangan GR Pak Munjid kalau saya diundang UGM terus Pak Jumawa undang, biasa aja. Biasanya bukan karena meremehkan UGM, enggak. Memang ada aturannya. Kiai itu kan ya jaga hatinya. Jangan-jangan diundang UGM mari takabur. Kan ya kita mikir. Kalau nggak mau jangan-jangan takabur, diundang kok nggak mau kan ya mikir. Ini cerita Pak Kores, ini kisah nyata. Saya tuh pernah diterima kasih kiai kecil. Gus matur nuwun Gus jenengan nggak datang kan? Oh iya. Kalau di dunia kiai itu kiai kecil kan diundang acara-acara kecil. Ya kira-kira salam tempel erong atau sewu lah kira-kira gitu. Gara-gara saya tidak datang dia lakon itu ya lakon dia yang disalami template, yang dicium. Oh itu kalau jenengan datang saya mahjub, saya itu gak kanggu gitu. Jadi dianggap uang 200.000 itu dari saya. Ternyata menghadiri acara kecil itu tidak solusi juga. Kalau kita kiai besar datang ke acara kecil, ini namanya menghentikan rezekinya yang kecil. Itu ibarat toko besar dekat kelontong kecil gitu. Tapi kalau tidak datang, sombong betul setelah kiai besar diundang yang kecil gak mau. Nah itu namanya istihad. Istihad itu satu pemikiran yang tadi yang diceritakan Mas Haji tadi. Mau tidak mau kita secara sosial itu berdebat. Sebaiknya kita ini merakyat apa enggak? Kalau merakyat dengan tema-tema rakyat, urusannya makan, mungkin kita tidak jadi negara maju. Tapi kalau terlalu tema-tema besar, jangan-jangan lupa ngasih makan. Ya sudah, itu istihad. Ini yang terakhir saya cerita perbedaan pendapat. Dulu Al Haris Al Muhasibi itu pernah punya ide. Ini temannya Imam Ahmad, temannya Imam Syafi'i. Ya Imam Ahmad saya mau ngarang buku tentang menolak faham-faham Mu'tazilah, faham-faham yang nggak benar. Menurut Anda gimana? Jawabannya lucu. Jangan katanya. Kenapa? Sebelum Anda membantah mereka, meluruskan mereka, pasti Anda cerita argumentasi mereka. Ketika cerita argumentasi mereka, jangan-jangan mereka lebih tertarik argumentasinya Mu'tazilah daripada argumentasi Anda. Berarti Anda ikut menyebarkan kebidaan itu. Terus oh iya. Nah ini mohon maaf ini mahasiswa UGM yang masih muda-muda ini. Misalnya rektorat bikin pengumuman, nyun sewu ada gambar yang seronok, yang menarik. Terus ditulisi gini, jangan lihat ini bahaya misalnya. Orang lihat tulisan jangannya apa ngelihat gambarnya? Nah, tidak semua kebaikan disebarkan itu baik karena ini ada hitung-hitungannya. Saya sebagai ulama ahli sunnah misalnya, tahu madhab Mu'tazilah, tahu madhab yang lain-lain itu dari cerita ulama itu. Jangan-jangan ketika kita cerita bahaya NKRI misalnya, kita ini mencintai RRI justru karena baca buku bahaya NKRI dalam ambang apa. Setelah baca terus tahu ekstremis, tahu ini itu, malah benci NKRI. Padahal kita ngarangnya demi persatuan NKRI, tapi kita tahu problemnya dari nulis. Nah itu hal-hal yang memang dalam istihad, dalam pemikiran itu, makanya saya hanya cerita yang ada di kitab karena ini keahlian yang memang saya diundang di sini, jadi saya profesional saja. Jadi di bab-bab seperti itu tuh memang kita pasti gampang berteman orang kecil katanya merakyat, ternyata memperbudak. Enak kan Anda misalnya Pak Munjid berteman kampungnya di Kebumen, dosen UGM tinggal nyuruh minta mijitin. Kalau berteman rektor disuruh-suruh kan. Nah ternyata tidak merakyat. Senang berteman orang bisa disuruh, gak siap berteman atasnya. Lah gak mau berteman atasnya katanya merakyat, ternyata karena hasud, karena gak jelas semua hidup ini gak jelas. Yang jelas hanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya menurut ilmu tasawuf itu kulillah tumadharhum fi khawdima labun, sudahlah kembali ke Allah. Berteman orang kecil ya karena perintah Allah. Kalau karena perintah Allah pasti inginnya ikram, memuliakan. Berteman orang besar juga karena perintah Allah, supaya ada hasud, supaya Indonesia ada chaos. Kayak tadi yang didawuhkan Pak Quraisy, la imamun husyum khairun min fitnatin tadum. Imam yang dengan arti salah itu masih lebih baik ketimbang chaos. Karena kalau chaos lebih gak kebayang. Ya apapun itu cukuplah khazanah-khazanah Islam untuk mendidik kita sebagai orang yang menjaga kebinekaan, menjaga ukhuwah. Ya, terima kasih. Oke. Ini apa namanya, indahnya kita mendengarkan urian-urian Gus Baha. Nah, dalam kaitan itu tadi ketika saya bikin metafora harimau Al-Quran, itu sebetulnya saya juga agak sengaja ini kalau salah ditegur apa enggak. Ternyata memang salah. Jadi dengan dengan itu saya jadi tahu. Saya terus terang sejak mahasiswa dulu itu kalau kuliah itu mengambil posisi yang beda dengan dosennya. Kalau dosennya menjelaskan A itu pasti benar, saya akan mencoba untuk melihat kalau ternyata salah bagaimana, supaya saya bisa mendapatkan penjelasan yang lebih argumentatif. Nah, jadi terima kasih untuk teguran. Yang namanya santri ditegur kiai itu sudah senangnya minta ampun. Barokahnya itu luar biasa. Maksud saya harimau itu otoritas yang selalu diakui. Bahkan dehemnya harimau saja kan orang sudah. Pak Parip itu kalau nelpon orang baru dehem itu yang ditelepon itu langsung nggih. Nah, dalam kaitan itu Pak Quraisy, saya juga menambahi pertanyaan para mahasiswa tadi. Justru kalau ukhuwah itu diartikan dengan persamaan, seringkali orang bertengkar karena mereka sama-sama Indonesia, tapi yang satu miskin, satu kaya. Nah, itu terus kemudian jurangnya itu akan menjadi masalah. Sama-sama masuk UGM, tapi yang satu dapat bagian, satu tidak misalnya. Itu lalu akan jadi sumber masalah. Dan bahkan seringkali pertengkaran antar saudara itu pertengkaran yang bisa lebih hebat. Jadi kalau dengan tetangga itu mungkin pertengkarannya bisa dirujukkan gitu. Tapi kalau sudah pertengkaran antar saudara itu seringkali berlangsungnya lama. Nah, ini kira-kira bagaimana menjelaskan supaya kita bisa merawat ukhuwah justru karena kita persamaan, tapi seringkali kita dengan persamaan itu punya perbedaan yang tajam. Menambahi pertanyaan dari para mahasiswa tadi. Silakan Pak Quraisy. Diskusi. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum kita berdiskusi dengan pihak lain. Yang pertama, masing-masing ingin mendapatkan kebenaran, bukan kemenangan. Kalau Anda masuk diskusi mau cari menang, itu tidak berakhir. Mencari kebenaran. Karena kita ingin mencari kebenaran, maka siapapun yang menemukannya dan menyampaikannya kepada kita, pasti kita akan terima dengan legowo. Itu satu. Saya kembali lagi nanti. Yang kedua, karena Anda ingin mencari kebenaran, jangan lagi berdiskusi menyangkut kebenaran yang Anda sudah yakini menghadapi orang yang telah meyakini kebenaran yang lain yang berbeda dengan Anda. Itu tidak akan ketemu itu. Kalau dalam agama, jangan berdiskusi tentang akidah. Akidah itu keyakinan. Agama lain punya akidahnya. Mau diskusi? Tidak. Kalau mau cari kebenaran, oke. Itu satu. Ada nasihat singkat Imam Syafi'i. Beliau berkata, saya tidak berdiskusi dengan seseorang kecuali saya tidak peduli siapa yang mengemukakan kebenaran itu. Apakah dia atau saya. Dan beliau lanjutkan, jangan berdiskusi dengan siapapun
Yang Anda dapat kalahkan argumentasinya, tapi tidak dapat kalahkan kepala batunya. Di kepala batu, tidak mau ini, tidak usah diskusi. Habis waktu Anda. Jadi saya kira itu pilih-pilihlah, kita diskusi, cari kebenaran dan sebagainya. Itu satu yang saya ingin kemukakan dalam konteks ini. Iya. Yang kedua tadi ada soal kuat tidak kuat ya. Atau sebelum sampai ke sana lagi, saya ingin berkata begini. Ada orang sudah percaya kebenaran. Saya juga sudah percaya kebenaran menurut versi saya, menurut versi dia. Kita tidak diskusikan, tetapi kita bisa bertemu. Bagaimana bertemu? Al-Quran mengajarkan. Ini saya pernah kemukakan, terus saya dihujat banyak orang. Saya katakan begini. Al-Quran memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada non-muslim, orang musyrik, inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Boleh jadi kami yang benar, boleh jadi Anda yang benar. Ya toh? Kan Qul, sampaikan, Tuhan akan menghipun kita di hari kemudian. Dia yang menentukan. Tuhan tidak akan bertanya pada saya tentang apa yang kalian perbuat. Tuhan juga tidak akan bertanya kepada Anda tentang dosa-dosa saya. Coba lihat, dia katakan dosa buat dirinya. Jadi kita tidak usah putuskan, serahkan pada Tuhan. Waktu saya kemukakan itu ada di YouTube segala. Oh itu salah Pak Quraisy itu. Inna dina indallahil Islam. Betul, inna dina indallahil Islam, tapi itu sikap ke dalam. Ketika Anda keluar, tidak perlu Anda katakan hanya Islam yang benar, Kristen pasti salah, Yahudi pasti salah. Serahkan pada Tuhan. Nah, itu kita aman, kita itu. Satu. Yang kedua yang saya ingin bicara tentang kuat ini. Tadi kan katanya memihak yang kuat. Bagus. Dulu di zaman Yunani kuno pernah Plato berkumpul dengan filosof-filosof semacamnya. Mereka membahas apa itu adil. Beda-beda pendapat para mereka itu tentang adil. Adil menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Itu satu definisi adil. Adil memberikan kepada yang berhak-haknya melalui jalan yang terdekat. Kalau Anda beri tapi dari jalan jauh-jauh, itu tidak adil namanya. Nah, ada satu yang menarik. Adil adalah berpihak pada yang kuat. Benar tidak ini? Boleh jadi sekarang begitu ya? Berpihak pada yang kuat. Oke. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu waktu menjadi khalifah, beliau berpidato singkat. Salah satu ucapannya, yang kuat di sisi kamu lemah menurut pandanganku sampai saya mengambil hak orang lain yang ada di tangannya. Yang lemah di sisi kamu kuat di sisi saya sampai saya kembalikan kepadanya haknya. Jadi kalau mau artikan memihak kepada yang kuat, itulah penafsiran yang sesungguhnya. Kuat di sisi orang tapi di sisi kita. Nah, sekarang ini terkadang tidak seperti itu kan, yang kuat dan sebagainya. Nah, itu bukan keadilan. Dan ada bedanya keadilan dalam sidang-sidang sengketa dengan keadilan sosial. Keadilan dalam sidang sengketa, mata harus tertutup. Tapi keadilan di bidang sosial, mata harus terbuka melihat siapa yang butuh untuk dibantu, apa yang dan sebagainya. Itu keadilan. Tetapi apa ini idealisme? Lahir lagi diskusi. Apa cendekiawan perlu berpolitik? Saya dengan adik saya Alwi sering diskusi. Dia dulu politisi. Saya tidak pernah berpolitik praktis. Saya berkata pada dia,
Bedanya ilmuwan dengan politisi itu ada beberapa. Yang pertama, ilmuwan boleh salah tapi tidak boleh bohong. Politisi boleh bohong, tidak boleh salah. Ya kan? Politisi setiap saat berpotensi dapat lawan. Ilmuwan setiap saat berpotensi dapat teman. Mau pilih yang mana? Nah, silahkan. Politisi berkesempatan untuk meraih keuntungan materi yang banyak. Ilmuwan belum tentu. Jadi beda. Nah, karena itu sekali lagi saya teringat pernah dibahas oleh Socrates dan Plato, ilmuwan itu boleh berpolitik atau tidak? Beda pendapat, Pak. Nah, kembali kepada arti politik, kembali kepada arti siasat. Kalau siasat, karena itu dalam disiplin ilmu agama Islam, ilmu yang membahas tentang politik itu dinamai siasah syar'iyah, politik keagamaan, karena ada politik yang tidak direstui oleh agama sehingga itu tidak dibahas. Politik keagamaan, siasah syariah. Yang terakhir yang saya ingin jawab soal ini saya kira fungsi kita sebagai ilmuwan. Perubahan tidak mungkin terjadi kalau hanya penguasanya yang berubah. Pengalaman kita begitu. Perubahan hanya terjadi menurut Al-Quran kalau apa yang dalam pikiran dan hati berubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak mengubah keadaan suatu masyarakat sampai mereka mengubah apa yang ada dalam dirinya. Allah mengubah yang di luar. Tapi perubahan yang di luar itu lahir dari perubahan apa yang ada dalam diri manusia. Apa yang ada dalam diri manusia itu nilai-nilai yang dia anut. Kalau nilainya tidak berubah masyarakat. Masih nilai ekonomi yang kita mau bahas dengan cara-cara yang tidak dibenarkan, tidak berubah masyarakat kita. Masih nilai lama yang sudah ketinggalan mau dipertahankan, tidak berubah masyarakat kita. Itu ada di dalam diri. Tekad yang kuat. Kalau Anda tidak punya tekad, tidak berubah. Mungkin kalau Anda menilai bahwa kita ini sudah berapa kali ganti dari Orde Lama ke Orde Baru, ke reformasi dan lain, belum juga terasa perubahan itu, masalahnya karena kita tidak berubah. Dari sini peranan perguruan tinggi, peranan ilmuwan, peranan mahasiswa, tularkan kebaikan itu kepada orang lain. Mulai dari seorang diri. Tidak usah muluk-muluk mau ubah. Mulai salurkan arus kebaikan itu kepada orang lain, kepada teman Anda. Nabi-nabi itu mulai dari satu orang. Tidak usah dulu bercita-cita. Mari kita, tetangga kita, saudara kita, mari kita berubah nilai-nilai itu akan terjadi perubahan. Tidak, tanpa itu beginilah keadaan bangsa-bangsa, beginilah keadaan umat. Itu saya kira jawaban yang dapat saya berikan. Terima kasih. Terima kasih Prof. Quraish Shihab. Ibu Ova mau menambahkan? Baik.